sheet-nya di worksheet itu. Ada yang mau ditanyakan terkait ini neraca lajur sampai laporan keuangan? Kak, mau ulang yang PPN masukan sama keluarannya, Kak, di penyesuaian. Oke, ini gimana Yasmin? Nilai 62 itu didapat dari mana, Kak? 62 itu didapat dari saldo akhir PPN keluaran yang harus kita bayar ini. Selama bulan Januari itu, faktur keluaran yang kita terbitkan itu kan 62 juta. Berarti this means pajak terutang atas PPN keluaran itu sebesar 62 juta. Tetapi karena di Indonesia ini kita bisa kreditkan faktur masukan yang sudah kita bayar, jadi kita net off. So, berarti di bulan Januari ini kita nggak ada bayar untuk si PPN tersebut. Kayak gitu. Jadi sebanding tuh pembelian. Pembeliannya masih banyak karena memang kita penjualannya lebih dikit dari pembelian. Berarti memang kita ada persediaan barang dagangnya lebih banyak kan di Januari. Januari itu kita banyak beli, makanya pajak masukannya juga berlimpah nih, 300 juta. Kayak gitu. Kayak gitu Yasmin. Nanti kalau misalnya in case pajak keluaran kamu lebih besar di bulan Januari, cuman pajak masukan kamu lebih kecil. Misal pajak masukan Februari ya, masukan Februari itu in total sebesar 100 juta. Tapi PPN keluaran kamu atas penjualan kamu itu sebesar 200 juta. Berarti kamu bisa kan mengkreditkan ini, tapi kamu masih kurang bayar sebesar 100 juta. Nah, ini yang harus kamu bayar, kurang bayar 100 juta. Jadi, ada beberapa case di PPN ini gitu. Tapi yang penting kalian tahu konsepnya itu loh. Konsep kredit pajak PPN itu yang aku tekankan di sini. Jadi, keluarannya berapa gitu, pajak masukan yang bisa kita kreditkan berapa gitu. Itu di net off dulu gitu. Kalau misalnya masih ada lebih di masukan itu biarin aja, tetap masih di aset gitu. Cuman ada batasnya pengkreditan pajak itu, yaitu selama 3 bulan aja. Berarti periode Januari itu cuman bisa dikreditin sampai bulan April, sampai masa April. Kalau sampai masa April kalian masih ada sisa pajak masukan yang belum dikreditkan, karena mungkin pajak keluaran kalian tuh lebih kecil mulu ya daripada pajak masukan, jadi kayak masih ada spare gitu lah ya. Itu ada dua pilihannya, ada tiga pilihannya. Yang pertama itu jadi beban, jadi nggak dikreditkan. Itu harus harus kita catat beban tuh nanti. Jadi biaya kita bertambah, jadi kayak mengurangi untung kita gitu loh. Pertama itu jadi beban. Kedua itu dikompensasikan ke bulan berikutnya. Jadi bisa sebagai kita tetap kreditkan, cuman kita ntar di SPT-nya itu kita pilih yang kompensasi di bulan berikutnya. Jadi bulan berikutnya kita pakai itu, pakai sisa itu. Yang ketiga ada restitusi atau pengembalian pajak. Ini tuh nanti kalau kalian berhasil restitusi, nanti kalian dapat lagi uang uang kalian tuh si pajak pajak masukan yang udah kalian bayar. Cuman biasanya restitusi ini prosesnya panjang, nggak semata-mata langsung. Oh ini nih data kita segini, mau minta uang kembali dong dari negara. Itu is very hard. Restitusi is very hard gitu karena ada pemeriksaan dulu, terus ada mungkin nominalnya beda, itu banyak, jadi kayak ribet banget sih kalau restitusi gitu. Biasanya in case in my company right now, kita itu memang kebanyakan kita PPN masukan kita lebih besar daripada pajak keluaran kita karena nggak semua yang kita jual itu objek pajak. So, yang aku lakukan adalah kompensasi ke bulan berikutnya kayak gitu. Itu adalah case-case di PPN kayak gitu. Seperti itu Yasmin. Oke, Kak, makasih. Sip.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau untuk sampai selesai ini kan aku kalau nggak salah aku udah lampirin sih di G Drive. Kalian itu bisa ngeliat gak ya di classroom kalian itu di G Drive untuk si praktek ini yang full diisi, yang full udah keisi dari awal sampai akhir. Soalnya kemarin ada yang masih ngechat aku untuk minta jawaban fullnya gitu. Kalau nggak salah cuma ada videonya aja, Kak. Video tutorialnya. Kalau untuk filenya itu nggak ada. Kalanya nggak ada ya? Iya, nggak ada, Kan Kak. nanti Cuma minta ke ada adminnya video ya. Kalau tutorialnya. aku sih udah ini, udah aku lampirkan di G Drive yang mungkin ya untuk kelas akunting ya. Aku tuh kayak yang lampirin dua soal gitu loh, yang ini, yang contoh, sama aku kasih kalian soal baru gitu yang mungkin kalian bisa pakai untuk latihan gitu. Nanti kalian coba follow up ke adminnya, aku juga coba ingat ya adminnya, biar kalian ada bahan untuk belajar mengulang gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kak, boleh minta ulang yang jurnal umum nggak, Kak? Boleh, yang bagian mana, Sheila? Yang bagian penjualan tanggal 1 di e-commerce B2B, B2C. Oke. Kasih, Kak. Oke, tanggal 1 ya. Jadi ada penjualan di e-commerce, di e-commerce Tokopedia ya tanggal 1. Jadi kan sebelumnya itu kita ada praktik A. Di praktik A itu kan kita disuruh membuat laporan penjualan per tanggal. Nah, ini tuh untuk fungsinya untuk jurnal. Nah, ini kan udah aku caranya itu kan di ini di Pivot ya. Ini sudah ada nih, ada kuantitinya, juga ada harga jualnya exclude PPN. Berarti angka yang di sini, ini jurnalnya kan ya, ini kita langsung catat penjualannya dulu. Penjualannya itu dapat dari sini, si 92, exclude PPN, tapi PPN-nya kita hitung sendiri, kita kali 11%. Kayak gitu. Nanti uang yang kita terima sebesar 102.675. Nah, tapi karena ini sistemnya perpetual, kita mencatat persediaan barang dagang. Jadi kita harus kurangin kan persediaan barang dagang kita karena kita sudah menjual barang tersebut. Makanya harus ada adjustment, ya bisa dibilang gitu penyesuaian lah ya. Makanya ada jurnal ini yang kedua, yaitu harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Persediaan barang dagangnya di sisi kredit itu mengurangi persediaan barang dagang karena selalu normal persediaan barang dagang itu di debit. Kalau berkurang berarti ditambah dikurangi di kreditnya. Terus harga pokok penjualan itu, harga pokok penjualan itu memang akun khusus yang cuma ada di perusahaan dagang atau perusahaan manufacturer ya, ada juga beberapa. Di itu tuh adalah harga beli, biasanya harga beli kita. Kalau harga beli dapatnya kita di file yang ini, tanggal 1 harga beli. Cara mendapatkan harga beli kamu sum if pakai Unicode-nya itu adalah tanggal di sum if kayak gitu. Maka dari itu jurnalnya penjualan itu selalu seperti ini. Bedanya paling di sisi debit atas nih, entah dia kalau pakai Tempo itu piutang, kalau dia masih pakai, kalau dia langsung uang tunai atau langsung ke bank kita pakai cash or bank gitu, Ashila.
Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Jadi kalian tuh hanya mendapatkan ini ya, hanya mendapatkan video pembelajarannya doang ya, tutorialnya ya. Filenya tapi enggak ya. Kalau kalian tuh pakai grup gitu nggak sih? Oh, aku kirim di sini aja deh di via chat kali ya, biar ini si file ini. Harusnya bisa ya untuk kirim file, biar langsung aja deh, nggak usah kalian nunggu-nunggu lagi. Ini aku coba kirim ya yang sudah full. Oh, bentar, aku coba close dulu. Itu udah aku kirim ya teman-teman, jadi don't worry, kalian bisa pakai itu untuk kalian bisa pakai itu untuk yang sebentar. Bentar, accurate. Aku mau coba bikin accurate. Screen-nya kan masih kelihatan di Excel kan ya? Halo? Iya, Kak. Masih di Excel. Ya, masih, Kak. Oke, jadi gini teman-teman. Oh, sorry, aku selesain dulu deh. Oke, after neraca lajur ini, lalu kita susun laporan keuangannya di, ya kayak gini formatnya ya, lebih rapi gitu. Kalau format ini berbagai macam ya, di internet juga banyak. Paling yang harus kalian pahami cara penempatannya ya, kalau laba rugi
Ini kalian juga tinggal dapat dari yang ini, dari kolom yang si laba rugi. Kalian pindahkan ke sini. Biasanya itu harus ada laba kotornya ditampilkan. Laba kotor itu adalah penjualan dikurangi harga pokok penjualan beserta biaya-biaya yang terkait dengan barang tersebut secara langsung gitu. Kebetulan untuk di sini kan biaya logistik itu juga terkait dengan barang, makanya kita tambahin di harga pokok penjualan kayak gitu. So, berarti gross profit atau laba kotornya sebesar 88 juta. Setelah ketahuan laba kotornya, baru kita kurangin lagi sama biaya operasionalnya gitu. Biaya-biaya yang tadi juga ada di income statement kita taruh di sini. Berarti laba ruginya 16 juta. Ini pun hasilnya harus sama ya dengan yang ada di sini 16 juta. Oke. Next step-nya yaitu laporan perubahan modal. Modal awalnya 4,5 juta, 4,5 M, tambah laba rugi, jadi modal akhirnya 45,16. Ini yang tadi aku bilang itu loh, yang kita taruh di sini, 45,16. Jadi up to date gitu, angka si modal akhirnya itu berapa. Setelah itu baru kita susun laporan posisi keuangan atau neracanya, kita kelompokkan. Jadi biasanya dibagi dua, aset lancar atau aset tidak lancar atau aset tetap. Jadi aset lancar itu yang fluktuat, maksudnya yang mutasinya tuh selalu ada gitu loh teman-teman. Yang dan gampang juga untuk dicairkan gitu si aset tersebut. Tapi kalau aset tidak lancar atau aset tetap, itu kebalikannya yang perlu waktu untuk pencairannya gitu, untuk merubahnya menjadi mungkin sesuai keperluan kalian, menjadi sebuah uang tunai atau cash or bank kayak gitu. Makanya kita kelompokkan menjadi aset tetap. Sehingga total asetnya segini. Ini pun harus sama dengan yang di atas. 8356. Sama ya, 937. Terus selanjutnya pengelompokan kewajiban. Kebetulan ini sudah ada semua di sini. Jadi total kewajibannya 3,8. Terus ditambahin modalnya pakai angkanya dari yang sini. Angka atas ini. So, berarti ini juga harus balance. Kan rumus persamaan akuntansi ada yang masih tahu berapa? Rumusnya seperti apa? Persamaan dasar akuntansi. Ada yang masih ingat itu di awal pertemuan kita, aku jelaskan persamaan dasar akuntansi. Nah, ini di sini mencerminkan persamaan dasar akuntansi. Rumusnya apa? Harta sama dengan utang tambah modal, Kak. Oke, betul ya. Aset sama dengan liabilities plus equity. Gitu. Jadi ini harus balance nih total aset dikurangi total utang plus modal. Nol. Gitu. Ini untuk bentuk laporan keuangannya ya, teman-teman. Ada yang masih bingung terkait laporan keuangan ini? Atau sudah paham semua teman-teman ini sudah di tahap akhir ya, sudah membentuk laporan keuangan nih gitu. Dari jurnal umum kemarin, buku besar, dan penyesuaian, aja saldo, sampai kalian sudah membentuk laporan keuangan seperti ini. Jadi harapkan setelah kelas ini kalian sudah bisa membuat laporan keuangan ya versi mungkin sederhana kayak gitu. At least kalau ditanya tahu konsep-konsepnya gitu. Kalau untuk lama kerja di bidang finance accounting tax kayak gitu, teman-teman. Tapi kuncinya adalah latihan lagi soalnya. Aku kan kasih tuh contoh yang udah sampai selesai. Kalian coba kerjain. Aku juga kasih contoh soal gitu di Gdraft gitu. Yang soalnya kayak agak beda gitu sih, sengaja. Aku bedain dikit. Karena biasanya kalau pusing gitu, akuntansi beda dikit juga pusing gitu. Lagi ngelihatnya sama modal yang sama percis, sama soalnya sama percis. Biasanya bikin pusing gitu.
Sengaja aku bikin pusing ya, biar kalian lebih ini, lebih bisa lah ya pada saat latihannya. Karena contohnya hampir-hampir mirip. Nah, aku akan jelasin sedikit terkait sistem akuntansi. Salah satunya itu adalah Accurate. Ini contoh tampilan Accurate. Ini tampilan pembeliannya. Hmm, Bentar. Jadi ada salah satu, aku kasih contoh sistem akuntansi. Jadi kan banyak beragam macam ya teman-teman ya. Mungkin yang udah aku expertise, yang udah aku pernah kerja pakai sistem itu ada Accurate ini, terus ada NetSuite Oracle, terus ada ERP, terus ada Mayop, itu sih yang aku udah pernah. Oh, sama QuickBooks, itu juga sistem akuntansi kayak gitu. Jadi banyak ya beragam macam. Biasanya mereka adjustable gitu sesuai dengan industri, sesuai dengan perusahaan tersebut tuh bergerak di bidang apa. Ini aku mau contohin Accurate. Jadi Accurate ini dipakai untuk perusahaan dagang. Kemarin perusahaan dagang kemarin aku yang terakhir ya, yang belum, bukan yang sekarang, tapi kalau sekarang aku pakai Oracle. Ini adalah contoh tampilan awal gitu. Jadi di sini tuh banyak modul-modul. Jadi di sini banyak modul-modul. Jadi ada salah satunya adalah modul pembelian. Nah, jadi ada beberapa modul nih teman-teman. Ada pesanan pembelian, ada penerimaan barang, uang muka, faktur. Jadi in real nanti di kerjaan itu semua ini adalah dipegang oleh masing-masing tim teman-teman. Jadi misalnya pesanan pembelian itu dihandle oleh tim purchasing biasanya PO. Terus penerimaan barang ini dihandle oleh tim supply chain atau tim inventory. Terus faktur pembelian biasanya oleh accounting. Terus nanti pembayarannya ini oleh finance kayak gitu. Jadi every proses itu ada orangnya masing-masing gitu. Enggak se-easy kita ngejurnal tadi pembelian di jurnal umum gitu. Tapi kita pun sebagai accounting itu biasanya meriksa teman-teman. Di setiap bagian itu kan terbentuk jurnal. Nah, itu yang harus kita pahami. Jurnalnya apakah sudah betul atau belum kayak gitu. Kalau di pesanan pembelian ini nggak ada jurnalnya, tapi di penerimaan barang ini ada jurnalnya. Biasa jurnalnya itu inventory pada eh, order payable gitu di di order payable dulu. Nanti baru di faktur pembeliannya dibalik order payable pada account payable trade kayak gitu. Pembayaran baru ntar di sini jurnalnya account payable pada bank gitu. Jadi every single ini tuh kayak punya jurnalnya tersendiri kecuali PO. Di PO ini kita nggak ada jurnal karena itu cuma kayak pesanan pembelian doang yang harus kita terbitin buat ke vendor atau supplier gitu. Kayak gitu. Ini contohnya. Kalau retur juga kita ada langsung di sini, beda juga. Biasanya tim inventory juga yang handle. Terus nextnya ini ada modul penjualan ya di bawahnya. Nah, kalau penjualan kan mungkin biasanya ada quotation atau penawaran penjualan. Ini biasanya orang-orang marketing nih di sini. Terus ada pesanan penjualan, biasanya orang-orang sales di sini yang bikin sales admin gitu. Pengiriman pesanan ini sama orang supply chain atau inventory, terus faktur penjualan juga orang orang accounting karena di sini selain buat faktur penjualan di Accurate, tim tax, nextnya ke tim tax untuk dibuat faktur keluaran gitu. Kalau dia adalah em, pengusaha kena pajak kayak gitu. After itu ada lagi penerimaan penjualan atau receipt yang terima uang tunai itu biasa orang finance dan biasanya di khususin lagi ada orang AR namanya atau collection atau account receivable dia yang handle ini secara. Jadi selain finance accounting tax di dalamnya pun kalau bisa perusahaan itu sudah besar itu dibagi-bagi lagi teman-teman. Ada yang bagian AP, AP itu yang ngurusin pembayaran, ada bagian AR itu yang tadi terkait lunasan AR gitu. Karena very complicated kayak every company itu kayak punya apalagi di AR biasanya kayak complicated sih gitu.
Kalau AP biasanya AP kan yang kita bayarin ya dari ke vendor-vendor atau ke supplier-supplier itu juga ada proses proses ininya supaya approval gitu kan biasanya mungkin si staff yang siapin datanya, siapin compliance dokumennya, habis itu masuk ke supervisor or manager untuk dicekking gitu apakah sudah sesuai bisa diajuin, habis itu baru masuk ke proses di pembayarannya pakai token. Kan juga di BCA juga ada prosesnya, ada maker, ada approval dan ada release gitu baru uangnya keluar. Jadi memang untuk melaksanakan realnya hasil pekerjaan ini itu perlu paham yang aku jelasin selama 4 pertemuan ini gitu. Karena pasti nggak bakal bisa kalau kalian nggak paham si jurnalnya tersebut gitu. Karena kalau sistem sih pasti, apalagi kalian kan udah Gen Z gitu ya, kebanyakan ya masih pada muda-muda lah kita kita pasti dan kebanyakan juga accounting itu udah user friendly sih. Jadi kita tinggal explore aja gitu. Dan yang menurutku yang paling terpenting adalah how to you understanding sih tentang si akuntansinya ini yang udah banyak. Kalau sistem itu bisa dipelajari lah banyak tutorialnya kayak gitu. Sip, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Apakah sudah cukup paham? Kalau sudah paham, please say paham di kolom chat. Ini adalah kelas terakhir kita ya. Semoga apa yang diajarkan, apa Izin yang tanya, kita boleh Kak? diskusikan. Ya boleh, Yanti. Kalau boleh tahu nih Kak, untuk sekedar eh, pengetahuan bagi kami nih yang belum, misalkan yang belum menginjak ke dunia kerja yang realnya, apa aja yang perlu kita persiapkan gitu Kak, sebelum kita melamar ke sebuah instansi atau perusahaan. Oke, misalnya kalian ngelamar di bagian finance accounting ya, sebagai entry level. Yang pertama tuh mereka pasti tes kalian itu terkait jurnal ya, jurnal penjualan itu pasti dites, pembelian itu dites, terus jurnal pembelian aset juga dites, jurnal penjualan aset juga dites, kayak gitu. Kayak dasar-dasar accounting sih kayak, terus kalau misalnya beli aset, kayak gimana jurnalnya, kayak gitu biasanya mereka. Kalau penjualan kayak gimana, makanya. Aku kasih contoh. Cuman em, metode-metode gitu terkait inventory kayak gitu kalau kalian mau berkarya di bidang inventory kan ada beberapa macam ya apalagi di sini kan banyak nih yang sudah belajar akunting. Jadi ada metode-metode kan selain yang aku ajarin tuh yang lainnya juga in depth-nya itu ada beberapa metode juga kayak bisa di inventory. Ada metode pencatatan selain perpetual juga ada periodik. Nah, itu kalian perlu perlu coba ya yang penting sekilas tahu lah. Nah, terus juga selain penjurnalan itu juga harus kuat. Selain itu juga siklus akuntansi juga suka ditanya gitu. Mungkin kayak abis dari jurnal umum, kalian kemana nih gitu ke buku besar kayak gitu. Setelah itu pasti kalian akan ditanya software apa yang udah yang pernah yang kalian familiar gitu. Kalian bisa sebutin misalnya kalau kalian abis coba kelas ini, kalian bisa bilang aja pakai Excel sama Accurate gitu. Mungkin cara-caranya bisa kalian ini juga bisa kalian searching-searching di YouTube banyak kok gitu cara-cara untuk menggunakan si software-software tersebut. Atau kalau misalnya kalian di jurusan akuntansi, kuliahnya biasanya suka ada kan ya mata kuliah si software itu komputer akuntansi. Kalian bisa sebutin itu gitu. Kayak gitu teman-teman. Terus yang soal pajak, dikit-dikit pajak itu kalian juga ntar ada juga kalau misalnya accounting tax-nya disatuin juga ditanya-tanyain. Yang penting kalian tahu lah abis ikut kelas ini dasar-dasarnya kayak gitu. Kalian coba baca-baca lagi kayak gitu. Selain itu juga orang finance accounting juga harus teliti, detail, juga harus mau belajar yang ngulik karena kita tuh sebagai orang accounting kita catat semua transaksi yang ada di perusahaan tersebut. Kita tuh harus paham semua every transaction gitu loh. Kadang kita koordinasi sama tim A, sama tim B, sama supply chain, sama marketing gitu. Jadi kayak
kita nih harus tahu gitu seluk-beluk semua perusahaan. Jadi kalau orang yang males gitu kayak it's really hard sih gitu. Nggak bakal survive in this di bidang ini gitu. Tapi kalau misalnya kamu orangnya yang mau ngulik kayak gitu-gitu, yang mau belajar hal baru gitu, it's very fun sih kalau menurutku. Gitu Yanti. Oke, Kak, makasih banyak ya. Sip. Oke, teman-teman, kita cukupkan saja kelas terakhir ini dan kelas ini di hari ini. Mohon maaf apabila aku masih banyak kekurangan dalam penjelasannya. Semoga apa-apa yang kita bicarakan, yang kita diskusikan, yang kita kerjakan selama 4 pertemuan kali ini itu bisa bermanfaat buat teman-teman gitu. Aku juga doain yang terbaik buat teman-teman semua yang mau kerja, biar cepat dapat kerja gitu, yang masih kuliah juga cepat selesai kuliahnya gitu. Jadi dimanapun kalian berada harus tetap terus belajar gitu. Terima kasih banyak semuanya. Kalau masih ada yang mau ditanyain ke aku gitu, ke depannya itu gak apa-apa, chat aja gitu ya. Bilang aja ini em, saya yang digital skill area waktu itu. Nah, mungkin nanti kalian ada yang interview gitu-gitu, mungkin udah masuk dunia kerja, masih bingung gitu kayak gimana, boleh tanya-tanya ke aku ya. Mungkin agak slow respon tapi I will try to reply sih karena honestly sekarang lagi mau akhir tahun gitu kalau orang finance accounting tuh lagi sibuk-sibuknya karena ada audit, ada pelaporan pajak juga si IT nanti pelaporan pajak badan gitu jadi penuh cuman no problem nggak apa-apa ditanya aja. Oke, semuanya semoga selalu sehat semuanya ya. Terima kasih banyak. Oke, sukses-sukses semuanya ya. Aku pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak, Kak. Ya.